Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terdengar kurang semangat ya? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, ketua kelasnya boleh pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Anjar, Bu. Ya, Anjar. Silahkan Ya, pimpin Bu, doa silakan. ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk, Bu. Alhamdulillah masuk semua Ibu. Alhamdulillah, berarti kelas ini rajin-rajin ya? Ya pasti. Ya, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Pastinya materi pembelajaran kali ini itu melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Nah, ada yang bisa tebak materi pembelajaran hari ini itu apa? Teks hasil observasi Ibu. Ya, lebih spesifik boleh? Teks laporan hasil observasi Ibu. Oke, benar ya. Jadi, pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, Ibu mau menampilkan materi ya. Bentar. Ya, Ibu. Ya Ibu. Baik, Bu. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Oke. Lihat, Bu. Nah, boleh Terlihat, Bu. minta satu orang membaca judul dari pembelajaran kita kali ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Tri. Untuk materi hari ini ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari berapa struktur? Ayo, yang lain juga boleh ikut membantu. Ada 3 Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pada pernyataan umum atau klasifikasi ini merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Misalnya, pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Paham? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke, yang Paham. kedua, deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini biasanya berisi perincian, pembahasan secara lebih detail dari teks laporan hasil observasinya. Misalnya nih, membahas mengenai, misalnya kalian akan membuat laporan hasil observasi. Nah, pada deskripsi bagian ini, misalnya mencakup ciri fisik dari hewan, lalu habitatnya, makanan, perilaku, seperti itu ya. Lalu yang ketiga,
ada deskripsi manfaat. Nah, pada deskripsi manfaat ini berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Kaidah kebahasaan. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata umum. Nah, kata umum ini kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja, baik itu verba aktif maupun verba pasif, misalnya membagi, mengkelompokkan, mengklasifikasikan, dan lain sebagainya ya. Lalu yang ketiga, menggunakan kata bersinonim. Nah, kata bersinonim ini kata yang yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, kata membagi itu bersinonim dengan kata mengkelompokkan dan mengklasifikasikan. Lalu yang keempat, ada menggunakan kata berantonim. Nah, kata berantonim ini yaitu kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya seperti kata hidup yang berantonim dengan kata mati. Seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya menggunakan perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Misalnya, membagi. Membagi kan termasuk ke dalam verba ya, diubah menjadi pembagian. Yang termasuk ke dalam nomina. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, sedangkan, dan masih banyak lagi ya. Lalu masing-masing konjungsi ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang 7, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menggunakan kalimat simplex dan kompleks. Kalimat simplex ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, kata tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk. Ya, benar ya. Sudah, Bu. Jadi yang terakhir itu menggunakan kalimat simplex dan kompleks. Seperti itu ya. Untuk materi, paham? Paham, Paham, Ibu. Bu. Mungkin ada yang Paham, Ibu. ditanyakan nih sebelum Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dari Rahma belum ada, Ibu. Yang Sepertinya lain tidak. mungkin Dari saya belum ada. Ya, aku nggak ada. tidak ada ya. Iya, Ibu. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kalian ingin pilih sendiri atau Ibu yang menentukan? Ibu yang menentukan saja. Yang lain? Ibu yang menentukan saja. Ibu yang Ditentukan saja, Bu. menentukan. Oke, jadi Ibu yang menentukan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi untuk pemilihan kelompoknya, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Jadi untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Saat Ibu hitung 1, 2, 3, kalian angkat 1 atau 2 dengan mata tertutup. Seperti itu ya. Jadi misalnya nih, Ya, Bu. mengacungkan
satu jari. Dan Karin juga mengacukan satu jari. Berarti Tri dan Karin kelompok 1 seperti itu. Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Paham, Bu. Sampai Ya. sampai satu kelompok itu beranggotakan 2 orang. Seperti itu ya. Oke, kita coba. Tutup mata ya. 1, 2, 3. Anjar tidak terlihat. Mohon maaf, Ibu. Sinyalnya. Oh iya. Bentar ya, Bu ya. Oke. Tetap pada posisi ya. Sudah, Bu. Tetap tidak terlihat Anjar. Anjar 1 atau 2? Dua. Oke, jadi di sini ada 3 orang mengajukan 1 dan 1 orang mengajukan 2. Kita ulang ya, karena tidak mungkin Anjar sendiri. Oke? Ya, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ada ya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Nur Rahmawati dan Tri Endang. Untuk kelompok kedua itu ada Anjar dan Karina. Setuju dengan Iya, Bu. kelompoknya? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Oke. Setuju, Bu. Sekarang Ibu akan membahas mengenai teknis pengerjaan tugasnya ya. Mohon didengarkan ya. Siap, Jadi, Ibu. untuk hari ini kalian hanya berdiskusi mengenai gambaran atau garis besar dari teks prosedur, gambaran atau garis besar mengenai laporan hasil teks observasi yang akan kalian buat seperti itu ya. Di sini Ibu meminta kalian membuat laporan teks observasi mengenai lingkungan sekitar rumah, lingkungan alam, boleh ya. Jadi untuk hari ini kalian hanya melaporkan, misal nih kelompok 1 ingin membahas mengenai apa, laporan observasinya. Lalu di dalam laporan observasi itu terdapat menjelaskan tentang apa saja dan mengapa kalian memilih membuat laporan observasi tersebut. 3 ya. Paham? Paham, Ibu. Nah, Rahma Bu, boleh insya Allah. sebutkan 3 tugas yang Ibu berikan tadi. Kita buat laporan hasil observasi dengan tema lingkungan. Terus kita ditugaskan untuk mencari garis besarnya aja, misalnya mengenai apa yang akan diobservasi. Lalu kenapa kita memilih mengobservasi hal tersebut. Lalu apa yang akan dijelaskan dalam observasi tersebut. Ya. Gitu, Ibu. Oke, berarti Rahma menyimak ya. Baik. Jadi untuk yang lain ada yang tidak paham mungkin boleh ditanyakan sebelum kalian mengerjakan. Sudah, Bu. Cukup Sudah ya? paham, Bu. Paham. Nah, untuk diskusi, karena kita sekarang sedang melakukan pembelajaran daring, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi melalui room chat WhatsApp. Oke?
Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup, Bu, insya Allah. Cukup, Bu. 10 menit. Dimulai dari sekarang ya. Baik, Ibu. Oke, silahkan. Baik, Ibu. Semua berdiskusi ya. Selama diskusi ada yang mengalami kendala dari kelompok 1 maupun kelompok 2? Untuk kelompok 1, alhamdulillah tidak ada, Ibu. Kami masih berdiskusi. Ya, baik. Untuk kelompok 2, aman ya? Insya Allah, Bu. aman, Ibu. Oke. Gimana, sudah selesai? Sudah selesai? Yo, bagaimana? Cukup ya? Ya, Bu, insya Allah, Bu. Siap. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, untuk presentasi kali ini, itu perwakilan dari anggota kelompoknya saja ya. Ya, Boleh, Ibu. kelompok 1, siapa yang akan memaparkan hasil diskusi kalian? Saya, Ibu. Ya, silakan Tri. Untuk hasil teks laporan observasi yang sudah kelompok saya buat, itu berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk garis besarnya itu, sampah merupakan benda yang sering kali kita jumpai, apalagi di Indonesia. Banyak sekali sampah yang menumpuk. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Sampah adalah barang yang dibuang karena sudah tidak dipakai. Terdapat 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Begitu, Ibu. Ya, baik. Lalu, mengapa kelompok kalian memilih untuk membuat laporan hasil observasi mengenai sampah? Ibu, saya ingin menjawab, Oke, boleh Rahma, silahkan. menjelaskan yang tadi hasil diskusi yang telah Tri jelaskan. Ya, Kami memilih tentang sampah karena
kita tuh sering lihat ya Bu, banyak banget masyarakat yang masih banyak buang sampah sembarangan gitu. Jadi kita mau observasi tentang sampah untuk menjaga lingkungan sekitar kita gitu, Ibu. Ya, bagus ya. Bagus mengenai topik yang akan kalian observasi. Bagus. Jadi untuk laporan hari ini itu tidak bisa diganti lagi ya. Jadi kalian bisa melanjutkan untuk membuat laporan hasil observasi yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Baik, Ya, Ibu. Bu, baik. Oke, jadi selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Karin, Ibu yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Karin. Karin. Iya, Ibu. Ya. Maaf, Bu. Maaf, Ibu, bisa diulang karena kendala sinyal. Ya, jadi sekarang kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Yuk. Baik. Kelompok 2 memilih analisis yaitu tentang tumbuhan, yaitu tumbuhannya mengenai bunga bangkai. Ya. Bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Ia memiliki nama lain yaitu Rafflesia arnold. Ukurannya sangat besar dan dapat menjulang tinggi hingga 4 meter. Tanaman ini dinamakan bunga bangkai karena ia mengeluarkan bau busuk yang amat menyengat. Meski begitu, bau ini memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai pelindung dan penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Dan saat mekar pun, kelopak luar dari bunga ini terlihat berwarna putih, sedangkan bagian mahkotanya berwarna merah keunguan serupa magenta. Terima kasih, Bu. Lalu alasan kalian memilih untuk membuat laporan hasil observasi bunga bangkai itu kenapa? Izin membantu jawab Karina, Bu. Silakan ajar. Karena bunga bangkai ini bunga yang sangat langka. Jadi tidak hanya dari bentuknya yang indah, tapi Anjar, terkendala oleh sinyal sepertinya ya. iya Ibu, maaf. Ya. Sinyalnya. Apakah terdengar, Bu? Iya, terdengar. Ya, saya ulangi ya, Bu ya. Ya, silakan. Dikarenakan tanaman ini sangat langka, jadi kami tertarik terhadap bunga yang dinamakan bunga bangkai ini gitu. Walaupun dia memiliki bau yang sangat menyengat, akan tetapi dia memiliki bentuk yang sangat indah gitu. Jadi kami sangat tertarik dengan bunga bangkai atau Rafflesia arnold. Sudah? Iya Ibu, Oke. kami tertarik karena bentuknya yang indah dan juga langka. Ya. Seperti itu Bu. Kelompok 2 juga bagus ya pembahasan untuk observasinya. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya teks laporan hasil observasi itu sudah jadi dan sudah dikumpulkan di meja Ibu pukul 7 pagi. Ya, paham? Ya Bu, baik Bu. Baik, paham, Bu. Paham Bu. Baik, Ibu. Oke.
pembelajaran sudah selesai ya, untuk hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan kembali untuk tugasnya, jangan lupa dikumpulkan juga jam 7 pagi, nggak boleh telat ya pokoknya. Oke, Ibu tutup ya. Iya Bu, baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan Baik, mengenai Bu. tugas sebelum Ibu tutup? Dari saya Ibu tidak ada. boleh jangan jam 7 pagi gak, Bu? Kenapa, Rahma? Lalu pagi, Bu. Ya terlalu pagi, Bu. Dikumpulin. Jam 10, Bu. Baik, jam 10 Ibu minta semuanya harus sudah dikumpulkan ya. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Ibu. Ada yang telat, pokoknya jam 10 pagi semua tugasnya harus sudah ada di meja Ibu. Baik, dimengerti Baik, ya. Ibu. Mengerti, Bu. Iya Bu, baik Bu. Pembelajaran Mengerti, kali Bu. ini, ya pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kalau ada pertanyaan mengenai tugas mungkin yang belum kalian pahami, boleh bertanya ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu izin keluar ya. Iya, Ibu. Bu. Baik Bu. Ya, Bu.